Nah guys, di sini saya pegang satu kura-kura kecil, kura-kura imut, namanya sulcata katanya. Sulcata, mungkin singkatan dari Sultan Kura-kura, ya. Sulcata, kura-kuranya nggak nyambung. Nah ini bentuknya lucu ya. Dia teh apa ini nih? Iya. Waduh Nah, ini ya, sulcata ini asalnya dari Afrika katanya. Ini kalau misalkan di pasaran guys, ini sekitar 12 sampai 13 ya? 12, 113. Lumayan ya. Sulcata. Mau coba kura-kura? Kura-kura. Halo guys, ketemu lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, berbagi info, pengalaman dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. Oke, di hari ini, di hari Minggu, Tia berada di daerah Antapani ya. Kali ini Tia mau ajak kalian, Tia Lovers, buat ajakin kalian, maksudnya ya, buat berkunjung ke salah satu komunitas tentang kura-kura. Jadi masih di video kali ini masih berhubungan dari edisi hobi yang menjadikan bisnis, hobi yang dari kecil menjadi besar ya. Oke, ingin tahu lebih lanjut tentang kura-kura ini, barangkali kalian ada yang tertarik masalah tentang kura-kura, tetap stay tune, jangan kemana-mana. Jangan lupa dukung terus channel ini agar bermanfaat untuk orang banyak dengan cara subscribe channelnya, like, komen di bawahnya, kemudian share dan nyalakan lonceng di sebelah kanannya. Oke, stay tune. Oke guys, sekarang kita mau mengunjungi rumah dari ketua komunitas kura-kura ya. Kebetulan ada di daerah Antapani ya. Sebetulnya jalannya agak nggak hafal gitu ya. Cuman kita pakai pemandu. Oh ayo. Jadi kemarin ingat di video kita yang sebelumnya, Pak Wahyu ini kan kemarin aquascape ya. Jadi yang bikin akuarium gitu. Pengelola aquascape Baku Kirasindo ya, karyanya aquascape dan paludarium. Nah sekarang kebetulan Pak Wahyu ini kan merupakan juga anggota komunitas ya, komunitas dari kura-kura ini ya. Nah sekarang saya diajak sama Pak Wahyu untuk ke tempat ketua komunitas, ke rumah komunitas. Ayo ikutin kita. Mana Wahyu? Dekat sini. Udah banyak orang guys di sini. Nah, juga ya. Udah kumpul ya. Guys, di sini ada beberapa orang. Ini pengurus-pengurusnya ya? Ya, pengurusnya. Pengurusnya boleh dikenalkan? Saya Awan, ketua dari komunitas kura-kura Jawa Barat. Saya Iqbal, bagian humasnya. Saya bagian sekretarisnya. Ini Bobi, anggota. saya anggota dari anggota
dari komunitas. Oke, jadi di sini kita punya Pak Awan, punya Pak Iqbal ya, Pak Yangga sama Pak Bobi ya. Pak Wahyu yang tadi ya. Di sini kita bisa lihat guys, ada beberapa kura-kura ya. Kita lihat, di tempatnya di sini dipajang semua. Nah, sekarang dia akan coba tanya ya satu persatu ini jenis kura-kuranya apa aja. Mungkin kalian juga ingin tahu ya kura-kuranya apa aja, kelebihannya apa. Kita akan coba tanya ke siapa ahlinya ya, Pak Iqbal ya. Boleh. Kita mau lihat ini kura-kura ini jenis apa nih kura-kuranya? Kalau ini tuh kura-kura jenis kura-kura air. Kura-kura air. Itu asli Indonesia. Asli Indonesia ya? Ini jenis nama jenisnya Ambon Batok. Kenapa disebut Ambon Batok? Karena bentuknya mungkin ya seperti batok helm Seperti batok, gitu kan batok ya. Terus kalau yang satu lagi ada Batok jenis helm. ini, Ambon Ceper. Ambon Ceper. Sama juga, jadi juga kura-kura air Indonesia. Cuman ini bentuknya emang agak beda kan. Yang satu lebih mengkung, yang satu lebih ceper. Ya gitu. Jadi Ambon Ceper. Ambon Ceper namanya. Dan asalnya emang dari Ambon. Sebetulnya namanya yang ini dari Sulawesi. Di Sulawesi. Yang ini di Sumatera, di Jawa juga ada. Kalau untuk harusnya batok. namanya Sulawesi Ceper ya. Halusnya Sulawesi tapi Ceper. dibilang Sama Ambon ini Ceper. juga harusnya Jawa Batok harusnya. Gitu. Jadi tidak semua kura-kura Ambon itu dari Ambon, guys. Ya. Gitu ya. Beda sama pisang Ambon ya. Iya. Sama Bika Ambon juga kan. Bika Ambon juga bukan dari Ambon, guys. Iya. Oke, dari balik ke Medan. kura-kura. Balik lagi. Ya. Yang di sini ada kura air. Ini juga sama kura-kura Indonesia. Nah, Ini jenisnya kura-kura matahari. kura-kura matahari karena Ya, bentuknya seperti matahari. seperti matahari, selalu menyinari gitu. Ya. Nah, gitu sama hampir sama lah ini sama Eka. Kalau ini beda. Kalau ini kura-kura daratnya. Nah, Kura-kura darat. Ya, ini dari asli Sulawesi. Namanya kura-kura forsteni. Kura-kura Forsteni. Iya. Artinya apa Forsteni? Aduh kurang tahu kalau Nggak tahu. Ya, cuman maksudnya ini. Jadi lupakan guys ya Iya. Forsteni. Cuman ini maksudnya aslinya dari sana dari Sulawesi gitu. Kura-kura daratnya asli Indonesia. Gitu. Terus yang ini Kalau ini jenisnya ini Florida Snapping Turtle. Kalau ini dari benua Amerika sana. dari Amerika ya. Ya, Jadi traveling gitu. traveling Naik pesawat kesininya jalan-jalannya pakai pesawat gitu. Ini tuh lebih aktif dan galak gitu kan tuh. ya. Galak ya. Iya. Oh. Ini usianya berapa kira-kira? Wah, ini mah masih muda, paling di bawah setahun, ini masih 8 atau 6 bulanan ini, seumuran gini. Oke guys, tadi udah dijelaskan ya macam-macam kura-kura tadi. Ada kura-kura Ambon, ada kura-kura apa dari Amerika ya, Florida ya, terus Ini kura-kura Port Stanley, terus yang batok ceper, batok ya, sama matahari ya. Oke, sekarang kita coba ke kura-kura yang lebih besar. Di sini ada kura-kura lebih besar, ya. Ya. Ini kura-kura jenis apa nih? Ini namanya alligator snapping turtle. Alligator, Ya, alligator. hampir tetangganya ini sama-sama dari benua sana juga. Wah. Jadi ini hampir sama dengan kura-kura yang tadi ya. Florida, yang tadi. snapping turtle keluarga. Yang bikin snapping. beda apa nih? Yang bikin beda? Kalau ini bedanya dari segi muka sama moncong gigitannya. Ah. Nah, kalau ini si moncongnya lebih tajam atas bawahnya, sama ada lidahnya itu yang merah. ini tipe yang berbahaya ya? Termasuk tipe berbahaya. Ini ini sama masuknya ke karnivor. Ke karnivor. Iya, karnivora. Terus ini dari segi tempurung juga ini lebih nyuncung lebih runcing gitu kan. Beda sama yang itu lebih agak mulus gitu kan. Kalau ini lebih runcing, terus dari kuku apa juga ini lebih Terus kalau itu lebih yang galak merah banget. itu apa? Nah, itu lidahnya. Iya, kalau di air dia ini fungsinya sebagai apa? Kayak pemancing ikan gitu. Oh gitu ya. Iya, gitu. Ini tuh kalau di airnya sebagai pemancing ikan, jadi ikan ke situ dia langsung apa? Kalau ibaratnya tinggal lep gitulah, langsung tinggal makan, gigit langsung sama dianya gitu. Nah kalau misalkan sebesar ini usianya berapa? Kalau ini bisa di atas 2-3 tahunan, kalau udah gede gini 30 cm, 20 cm. Ini kita 30 cm. Gitu. Cara perawatannya? Kalau cara perawatan ini kan di sini udah kelihatan. Ya. Ini tinggal air aja sirkulasi karena dia kan notabene hidupnya lebih banyak di air. Ya. Gitu. Cuman yang nomor satu air, yang kedua makan aja sama dia mungkin kan sering perlu jemur buat metabolisme dia. Jemuran gitu. ya. Jadi kura-kura juga perlu jemuran guys. Sama seperti manusia ya, manusia juga perlu harus jemuran juga. Cuman dia nggak perlu di pantai, yang penting nggak jemur. Kemudian buat airnya ini
berapa lama gitu apa harus diganti gitu? Kalau yang bagusnya itu kalau air dari segi airnya kalau ada sirkulasi bisa seminggu gitu. Kalau misalnya air diem biasanya 2 hari atau sehari. 2 hari 1 hari. Iya, terlihat kayak kotor atau enggaknya gitu. Cuman kalau misalnya ada sirkulasi lebih aman karena kan muter airnya paling kita Saring ya? ya gitu. Paling semingguan lah kuat gitu. Karena kan tetap aja dia kotoran, terus sisa-sisa makanan yang dia makan ngumpul di sini gitu. Kemudian untuk kura-kura ini apakah bisa disatukan atau harus dipisah-pisah? Kalau ini lebih baik dipisah. Dipisah. Karena Karena dia bisa memaksa lebih temennya memaksa gitu ya? temennya gitu. Soalnya beberapa ada juga di yang mungkin di anggota komunitas juga ada beliau sih yang kasusnya itu kaki digigit gitu. Ya, ya, Kalau ya. enggak ekornya mungkin disangkanya makanan kali kan gerak-gerak kecil dia digigit gitu. Jadi tadi namanya alligator. Alligator snapping turtle. Alligator snapping Snapping turtle. turtle. Keren juga namanya ya. Iya. Alligator snapping turtle. Kemudian kita lihat lagi. Nah ini sama tetangga juga masih gitu. Ya. Cuman ini yang lebih agak besar dari itu gitu. Ini masuknya common snapping turtle. Gitu. Common snapping turtle. Iya gitu. Tapi dia badan lebih kecil. Badan sama-sama itu nanti. Sama ya? Sama yang kayak Florida. Oh, ini yang masih mudanya Ya, ya? yang masih mudanya. Ini ada yang aligatornya yang kecil banget, di sini ada yang masih baby. Hitungannya masih baby. Oh baby. Ini cuma ukuran 9 cm. 9 cm. Ya, kalau yang tadi kan 30, yang ini 9 cm. Tapi nanti itu besarnya sama seperti itu ya. Ini tuh maksimal keluarga snapping turtle ini bisa 60 sampai 80 cm. Tapi ini galak juga. Sama galak juga. Cuman nggak segalak yang alligator ya. Nggak segalak aligator, cuman kalau aktif agresif ini. Hmm. Cuman kalau segi gigitan lebih kuat gigitan Lebih kuat yang aligator, betul. Terus di sini ada Di kura-kura. sini juga ada ini nih kura-kura yang banyak ya, Ya. yang banyak diminati maksudnya gitu. Kan sekarang lagi musim nih kura-kura. Ya. Ini ada sulcata. Apa Nah, sulcata. Sulcata. Iya, orang-orang banyak bilang kura-kura Irfan Hakim. Oh, Iya. oh si Irfan Hakim ya. Iya, terkenalnya karena Irfan Hakim kan banyak tuh. Ah. Nah, ini itu gini. Ini babynya. Oh, ini Ini babynya. paling sekitar 5 sentian ini. Oh, 5 cm. Gedenya bisa sampai 80 sampai semeteran gedenya. sampai semeter. Iya. Ini umur berapa? Ini mah masih sekitar 6 bulanan, 3 bulan. Dari 6 bulan ke 3 bulan pengen besar itu pengen tadi Biasanya sampai 80 itu kan umurnya bisa panjang, ini bisa ratusan gitu. Kalau ini mungkin yang di Irfan Hakim udah 100 tahunan lebih atau mungkin udah 50 tahunan lebih lah gitu. Jadi pesan buat Irfan Hakim ya. Ini kura-kuranya ada di sini. Yang Coba kecil. cek kura-kura yang di rumah. Takutnya hilang. Nah, ini juga ada satu lagi. Nah, ini namanya Russian tortoise. Sama termasuk kura darat juga. Russian tortoise. Cuman ini aslinya bukan dari Rusian malah. Ah. Ini tuh aslinya dari Pakistan. Dari Pakistan. Afghanistan yang gitu-gitu stan-stanan lah gitu. Oh, Cuman terus kenapa waktu di- zaman perang dunia kedua banyak yang dibawa ke Rusian. Gitu. iya. Makanya banyak disebut Russian tortoise. Gitu. Berarti ngaku-ngaku ya. yang Ngaku-ngaku Russian. Rusianya itu. Hmm. Nah, kalau ini ada redfoot. Redfoot karena kalau ini redfoot kakinya merah. Ah. Nah, redfoot ini juga sama termasuk kura-kura darat juga gitu. Cuman kalau ini lebih banyaknya iklimnya nggak terlalu kayak ini. Kalau ini kan berasal dari iklim panas. Ya. Kalau yang ini dari iklim tropis. Jadi mereka iklimnya awalnya dari hutan gitu. Redfoot ya. Iya, redfoot. Boleh. Murah deh. Ini tadi namanya redfoot guys. Kenapa dibilang redfoot? Karena ada red ya. Ya. Redfoot ada red di kaki nih. Redfoot tortoise gitu. Redfoot tortoise. Redfoot tortoise. Dan mirip belum ya. Sama-sama cantik. Cantik. Kura-kura. Jadi kalau kalian yang penggemar kura-kura ya, kalian bolehlah main-main ke sini kapan-kapan ya. Boleh Jadi, kawan-kawan. Ini karena di Jalan Purwakarta. di Jalan Purwakarta ini Ya. diperjualbelikan juga. Kalau perjualbelikan mungkin ada bagian timnya sewanya. Kita kan lebih ke komunitasnya betul. Kita lihat lagi yang lain. Guys, ini ada kura-kura gini guys. Gede banget ya. Wih. Kayaknya dia lagi gedugem gini guys. Ini namanya force training katanya. Force training. Namanya cukup kuat guys. Masih. Capek kayaknya dia.
Oke, sekarang kita udah bersama dengan para pengurusnya ya. Kita coba berbincang-bincang. Tadi kita punya Pak Bobi ya, Pak Bobi, Pak Awan semuanya, Pak Indra, Pak Iqbal dan Pak Wahyu ya. Kita coba bacanya dari Pak Awan gitu ya, dari Pak Awan. Pak Awan apa Pak? Baik. Baik. Ini Pak Awan ini sebenarnya asalnya dari mana Pak? Aslinya asli Bandung. Asli Bandung Asli guys, Bandung. asli Bandung. Asli Bandung. Ya orang tua keduanya semua dari Bandung. Terus sudah lama bergelut di bidang kura-kura seperti ini? Lumayan lah, ada sekitar 1 tahunan menggeluti kura-kura ini. Berawalnya dari hobi, Dari kesamaan hobi, yang akhirnya saya rasa di situasi lockdown seperti ini kok tambah banyak, gitu kan, penggemarnya, pecintanya. Terus saya mengalami beberapa kendala di pemeliharaan kura-kura. Akhirnya saya mencoba mencari tahu melalui media-media sosial, tapi kadang nggak kena juga gitu. Akhirnya saya putuskan untuk ketemu dengan beberapa teman-teman sesama penggemar, akhirnya saling berkonsultasi, dan ketika kita sering ketemu, muncullah ide dari beberapa teman-teman gimana caranya kalau kita bikin komunitas gitu, biar apa yang kita inginkan, apa yang kita temukan atau nggak permasalahan yang ada itu bisa akhirnya mendapatkan solusi gitu. Ya, seperti itu, dan akhirnya terciptalah komunitas kura-kura Jawa Barat ini lahir pada tanggal 31 September kemarin itu, dan alhamdulillah sekarang anggotanya ada sekitar 70-an. Jadi kita belum sekitar 1 bulanan, tapi alhamdulillah anggota KKJB ini sudah mulai banyak gitu. Dan kita juga anggota komunitas ini komunitas darat gitu. Jadi kita di daratnya pun ada kegiatan-kegiatan. Kita ada nanti mungkin bulan Desember kita akan ada acara Grand Gathering, dan format di komunitas kita ini kita proyeksikan untuk segalanya gratis. Oke guys, jadi berawal dari hobi yang tadinya kesenangan pribadi, berkembang menjadi suatu komunitas, bahkan menjadi bisnis ya. Nah tadi dibilang terakhir yang saya ingat gratis, Ya, maksudnya gimana tuh? betul. Jadi kan kadang di komunitas itu biasanya formatnya kalau ada pertemuan, ada apa, gathering, biasanya kena biaya gitu. Biaya. Kalau di kita formatkan gratis gitu. Jadi kita cari dana dari sponsor atau dari mana gitu. Jadi kita memang komunitas ini istilahnya tuh kita ciptakan memang istilahnya tuh untuk tidak memberatkan kita semua gitu. Jadi kalau mau masuk sini gratis ya? Gratis. Guys, kalau mau join ke komunitas itu gratis ya. Nama komunitasnya apa tadi? Komunitas Kura-Kura Jawa Barat. Komunitas Sekretariat Kura-Kura Jawa Barat. Yang kantornya di sini ya. Sekretariatnya di Bandung, Bandung. tepatnya di Antapani. Antapani Jalan Purwakarta 9 nomor 31. Antapani Jalan Purwakarta 9 Nomor 31. nomor 31. Terus kalau misalkan ada yang tertarik mau daftar apa lewat WA atau lewat Sementara kita masukin dulu ke Facebook dulu aja. Ke Facebook. Facebooknya namanya Komunitas Kura-Kura Jawa Barat. Komunitas Nanti Kura-Kura di situ Jawa Barat. ada admin-adminnya. Ayo kita bergabung bareng-bareng. Jadi kalau kalian buka Facebook, ada namanya Komunitas Kura-Kura Jawa Barat. Nah di situ masuk aja ke Facebook itu, kalau Facebooknya terus komen aja ya. Saya mau gabung di komunitasnya. Betul. Nanti selanjutnya akan ada yang Betul. follow up ya. Oke tadi kemudian kalau kura-kura ini pemeliharaannya, perawatannya sulit atau enggak? Sebetulnya kalau pemeliharaan itu tergantung kepada si kipernya disebut. Jadi kalau pemelihara kura-kura itu sebenarnya kiper gitu. Nah, kipernya ini sekarang sih bisa dikatakan mudah-mudah gampang. Mudah-mudahan Tapi gampang. sebetulnya apapun sekarang kan ada Mbak Google kan. Ya, Mbak Google. Termasuk YouTube ini. Mbak gitu. Google, terima kasih ya Mbak Google, gara-gara Mbak Google semua bisnis berkembang ya. Betul. Nuhun Mbak Google. Nah, jadi itu kalau mengalami kendala, kalau saran dari Ya. saya, kita satu selain sharing-sharing di grup-grup kura-kura, kalau tentang kura-kura, kita juga cari aja di YouTube gitu. Nah, tinggal cari di Nah, di YouTube itu komplit semua ada gitu. Saya dari awal pertama pelihara kura-kura, banyak sekali permasalahan yang saya temui bisa terpecahkan karena kita melihat YouTube itu. Jadi
ada media sosial itu jangan cuma main game aja ya. Betul. Tapi carilah ilmu lewat fasilitas yang ada atau media-media yang ada gitu. Ya. Contohnya salah satu di TH Channel ini ya. Kemudian tadi Pak Awan ya. Ya. Sekarang kita ke Pak Iqbal nih. Jadi Pak Iqbal ini di sini ini juga ya. Saya juga penghobi. Hobi. Saya hobi bidang apa juga? Baru sih, baru ya setahun 2 tahun jalan. Ya pertama dari kura-kura kecil kan yang belajar di SD itu loh. Di SD belanja itu dari sini mulai tertarik, terus mulai tahu jenis-jenisnya sama dari bantuan Mbah Google juga. Dari Mbah Google juga. Ya. Tarik ke sini, tarik sama kamisnya sama Pak Awan juga. Saya ketemu nyari teman, nyari sharing tempat sharing ya, itu kemana-mana ketemu Pak Awan gitu, makanya disitulah kita ketemu beberapa. Tapi sebelumnya ini belum kenal. Ketemu di komunitas ya. Ketemu di komunitas gitu, makanya kita kan kita tuh sebenarnya sebagai wadah buat yang mungkin sama-sama pengen penghobi juga gitu kan, pengen tahu cara perawatan atau mungkin pengen tahu cara jenis-jenisnya atau mungkin sharing bisa kan, makanya kita juga bentuk ini tuh wadahnya di situ gitu, sebagai sarana sharing atau mungkin sharing curhat gitu lah gitu. Dan untuk komunitas sendiri ini sudah berjalan berapa tahun? Kalau komunitas kita baru ya, kita baru sebetulnya baru per tanggal 13 September 2020 kemarin gitu. Kalau untuk pembentukan komunitas. Oke, jadi cukup istilahnya masih muda juga gitu ya. Muda. Yang mudah-mudahan jadi tambah besar ya. Amin. Oke, terus satu lagi tadi Pak Indra. 5. Ini juga ada nih. Pak Indra ya. Ini juga udah apa ya? Alhamdulillah, udah lama juga ya. Ya sih, dari pertama kita hobi juga dari kura-kura kecil, terus nyari-nyari jenis-jenis kura-kura yang lain. Alhamdulillah udah pada kenal, masuk ke komunitas. Alhamdulillah banyak teman, sambil silaturahmi juga. Alhamdulillah di sini kita ketemu Bal, Sarawan, semua anggota yang dari komunitas juga sering silaturahmi ke rumah atau ke sekre langsung. Alhamdulillah bisa Jadi selain kita mengembangkan hobi, kita juga menjalin silaturahmi ya, Ya, menambah teman ya. Ya, Tapi cuma satu nih, saya ada satu pertanyaan nih sebenarnya buat Pak Indra ini. Pak Indra ini kan penggemar kura-kura ya? Ya. Kura-kura mania lah ya. Iya, betul. Tapi kok gambarnya laba-laba gitu. Kenapa? Ini juga sih penghobi anime juga. Oh, itu juga. Marvel sama DC. Ya, hashtag buat Frans Sanjaya ya. Ini salah satu penggemar anime juga katanya ya. Oke. Dan kita juga masih ada tadi Ketua. Wakil ketua. ketua. Oh, ini beneran tadi belum ada. Coba. Oh, wakil ketua ya? Ya, wakil ketua. Oh, wakil ketua. Ini udah Sudah lama. Ini udah Sudah lama sepupunya hidup gitu. dengan pura-pura. Ya. Ini tinggal bareng sama pura-pura. Jadi namanya siapa nih? Rudi ya? Jadi kan tadi saya ini ada ketua ya. Ini ada ketua. Terus tadi pengurus ya. Ya, pengurus. Nah sekarang kalau ketua udah jelas ya yang pimpin ya. Nah sekarang fungsi si wakil ketua ini apa nih? Apa ya? Apa nih fungsi wakil ketua? Wakil ketua Tanggung jawabnya gitu. tanggung jawabnya paling ya secara apa namanya? Secara garis besar paling mewakili ketua kalau ada ketua ada halangan atau apa gitu. Membantu juga ya itulah ini kurang Jadi agak malu-malu nih. Jadi mewakili ketua lah intinya ya. Terus untuk kura-kura di sini juga ini apakah kepemilikannya apakah total punya bersama atau punya seseorang atau gimana nih? di sini kalau yang di sini ada perseorangan, ada yang komunitas juga, ada yang bersama-sama lah di sini. Dan tadi saya sempat tanyakan ke Pak Iqbal apakah diperjualbelikan ini kura-kura itu gimana? Ya ada yang paling jadi ada yang perjualbelikan, ada yang model ini Ya, AST ini pohon yang tadi aligator tadi ya? aligator kan tidak dijual beli, Tidak dijual. tidak dijual karena Maskotnya. Jadi kalau untuk kura-kura perjualbelikan ya memang beberapa kura-kura memang diperjualbelikan. Diperjualbelikan yang memang legal gitu kan. Justru dengan adanya komunitas ini salah satunya juga apa namanya cita-cita komunitas ini mengatur apa namanya tuh sistem ekonominya jual beli di kura-kura ini gitu. Jadi- karena kan kalau sekarang ini di Indonesia ini karakternya jual beli itu ancur-ancuran. Iya, iya, iya. Nah, salah satunya barometer Jawa Barat ini kita cita-cita mau istilahnya tuh
menyamaratakan misalnya. Jadi dari mulai konsumen dia mendapatkan harga yang layak, Iya. gitu kan, yang sesuai. Dari pedagang dia mendapatkan keuntungan, gitu Iya. kan. Dari supplier dia itu dapat berperan dengan baik. Gitu. Jadi kadang kan di kita ini ekonomi hancur oleh kita sendiri, Iya, kan betul, gitu betul. kan. Nah, kebetulan di dunia bisnis kura-kura ini penggemarnya banyak banget, supplier juga banyak, satu dan aturannya tidak beraturan gitu. Jadi istilah tuh mentang-mentang dengan bahasa apa namanya tuh rezeki Gusti Allah mengatur katanya kan, akhirnya hancur-hancuran harga Hancur-hancur, ya. gitu kan. Padahal itu bukan itu hanya pembenaran kata-kata itu. Jadi yang kami harapkan kita jangan pembenaran harga, tapi kita sesama apalagi masa pandemi ini gitu kan. Yang penting ininya konsumen mendapatkan harga yang layak sesuai gitu kan, tidak kemahalan gitu kan, Iya, tidak iya. kemurahan gitu. Pedagang mendapatkan untung gitu kan. Nah, supplier bisa tuh menjalankan perannya dengan baik. Jadi istilahnya win-win solution Nah, ya. iya. Semua diuntungkan. Betul. Tidak ada yang dirugikan. Betul. Kemudian untuk jual beli ini apakah hanya di dalam komunitas atau misalkan ada pihak luar gitu, ada yang tertarik, bisa juga. Oh bisa terbuka, kita untuk umum, bahkan kita KJB juga se Indonesia, bahkan kemarin ada yang masuk dari Hongkong ya. Ya, Dari ada. Hongkong kita sempat yang sekarang lagi negosiasi gitu kan, bisa. Makanya kita kalau target pasar kan kemana aja, Iya, iya. kan target pasar kemana aja, apa namanya tuh mau anggota mau tidak, cuma mungkin untuk anggota ada istilahnya bisa dikatakan kalau bahasa ininya ada pengurangan harga lah, ada diskon lah istilahnya. Ada diskon nggak? Ternyata tidak hanya baju saja yang kena diskon, tapi kura-kura juga kena diskon ya. Ada harga spesial lah. Tapi harga diskon tuh harga untuk kura-kura kan, nggak Ya. diskon kepalanya. Benar. Takutnya Dijual kena diskon, terpisah. terjual terpisah, bahaya. Oke guys, jadi mungkin sudah cukup rekam ya infonya. Ada tambahan lagi kali? Ya cukup rekam infonya. Jadi buat kalian-kalian guys yang tertarik untuk bergabung di komunitas atau misalkan ingin lebih tahu lebih lanjut tentang kura-kura, bisa buka Facebooknya di komunitas kura-kura Jawa Barat atau langsung datang ke tempatnya Iya. di Purwakarta 9 nomor 31 Antapani Bandung. Jalan Purwakarta 9 Antapani Bandung nomor 31 ya. Oke guys, terima kasih. Tetap dukung channel ini, tetap stay tune di channel ini, dukung terus dengan cara like, share dan subscribe channelnya. Tetap semangat ya, tetap semangat. Hobi yang kecil kalau kita tekuni, kita rajin, lama-lama berkembang ya. Iya. Lama-lama berkembang menjadi besar, bahkan menjadi suatu bisnis ya, bahkan ternyata sebuah komunitas ya. Jadi tetap semangat guys, nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng di sebelah kanannya. Jadi nantikan info-info terbaru, info update, video-video terbaru dari TH Channel. Oke, semuanya kita say goodbye to followers. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.